Carlo Ancelotti masuk nominasi The Best FIFA Men's Coach 2024. Carlo Ancelotti masuk dalam daftar 5 calon pelatih terbaik untuk penghargaan The Best FIFA Men's Coach 2024. Pelatih asal Italia ini mendapatkan nominasi setelah sukses besar bersama Real Madrid pada musim lalu, di mana ia berhasil meraih gelar La Liga, Liga Champions, dan Piala Super Spanyol. Dikutip dari laman resmi Real Madrid, Ancelotti bersaing dengan pelatih-pelatih top lainnya, seperti Lionel Scaloni, Argentina, Luis de la Fuente, Spanyol, Pep Guardiola, Manchester City, dan Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Pemenang penghargaan ini akan dipilih oleh juri internasional yang terdiri dari pelatih dan kapten tim nasional pria dan wanita, jurnalis spesialis yang mewakili negara masing-masing tim, serta penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Hasil akhirnya akan diumumkan pada acara The Best FIFA Football Award. Pengguna FIFA.com dapat memberikan suara mereka hingga tanggal 10 Desember untuk menentukan siapa yang akan meraih penghargaan bergengsi ini. Ancelotti akan berharap dapat menambah koleksi trofinya dengan penghargaan individu ini setelah pencapaian luar biasa bersama Madrid. Sudah latihan, Rodrigo sedikit lagi comeback di Real Madrid. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid, penyerang mereka, Rodrigo sudah kembali berlatih dan tidak lama lagi akan comeback. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid lagi dilanda badai cedera. Hampir seluruh lini tim mereka terkena cedera. Salah satu pemain mereka yang terkena cedera adalah Rodrigo. Sang penyerang mengalami cedera sebelum jeda internasional kemarin sehingga ia tidak bisa memperkuat Los Blancos. Namun ada kabar baik bagi Real Madrid, sang penyerang sedikit lagi akan comeback. Baru-baru ini, Real Madrid membagikan informasi terkait kondisi Rodrigo. Sang pemain terlihat sudah berlatih di gym, kondisinya dilaporkan sudah jauh membaik dari cedera yang ia alami. Sehingga sang penyerang diyakini tidak lama lagi akan comeback di skuad Los Blancos. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Rodrigo dalam waktu dekat ini akan berlatih di rumput dalam waktu dekat ini. Ia tidak lama lagi akan diintegrasikan kembali ke skuad Real Madrid. Nantinya kondisinya akan dipantau oleh tim medis Real Madrid. Jika ia sudah fit betul, ia akan langsung dijadwalkan untuk comeback bersama skuad Los Blancos. Ancelotti tegaskan Arda Güler masih dibutuhkan Real Madrid. Arda Güler masih dipercaya Carlo Ancelotti, pemain Turki itu masih akan terus diandalkan Real Madrid. Güler dimainkan sebagai starter saat Madrid menyambangi markas Leganes di Estadio Municipal de Butarque. Pemain 19 tahun itu tampil 75 menit, sebelum digantikan Brahim Diaz. Turun sebagai sayap kanan, Arda Güler bisa membuat banyak kreativitas. Salah satunya mencetak assist bagi gol yang dilesakkan Federico Valverde, itu menjadi assist pertamanya musim ini. Sofascore mencatat, ex-Fenerbahce itu membuat 60 sentuhan, akurasi umpannya 93%, bikin 3 shots on target, 4 kali dribble sukses, dan 6 kali memenangi duel di darat. Sofascore bahkan memberinya rating 8.1 atas penampilannya. Pelatih Carlo Ancelotti juga memujinya, menyebut bahwa semua pemain pasti akan dibutuhkan tim, termasuk Arda Güler, yang menurutnya bisa menambah kreativitas serangan Madrid. Dia menambah kreativitas di sepertiga akhir, dan nyaris bikin beberapa gol. Permainannya komplit, kata Ancelotti. Kebutuhan tim saat ini sangat tinggi, dan kami butuh semua orang, penting untuk mengandalkan semuanya, ujar pelatih asal Italia itu. Sebelumnya, Arda Güler disebut tak bahagia di Real Madrid. Pemain yang dijuluki Messi dari Turki, itu minim menit bermain. Dari 9 penampilannya di La Liga, Arda Güler cuma 4 kali menjadi starter, termasuk melawan Leganes. Sisanya hanya masuk dari bench, bahkan beberapa kali tak dimainkan. Sementara di Liga Champions, ia selalu menjadi cadangan dan sekali tak diturunkan Real Madrid. Carlo Ancelotti pastikan Valverde kembali ke posisi gelandang. Gelandang Real Madrid, Fede Valverde dipastikan akan kembali ke posisi utamanya di lini tengah besok. Hal ini setelah harus mengisi posisi bek kanan dalam beberapa pertandingan terakhir karena cedera. Saat ditanya tentang posisi terbaik pemain Uruguay itu menurutnya, Carlo Ancelotti berikan jawaban. Menurut saya, Fede Valverde adalah gelandang modern, dalam arti dia bisa menjadi poros pertahanan, pemain interior yang datang dari lini kedua dengan tembakan yang tangguh. Posisi terbaiknya adalah sebagai gelandang, kata Carlo Ancelotti.
Tanpa Vinicius dan Rodrigo yang baru pulih dari cedera, Endrick mungkin akan menjadi starter melawan Getafe. Saat ditanya tentang hal itu, Ancelotti dengan malu-malu menjawab, "Jika menurut saya Endrick besok adalah pemain yang ideal untuk memenangkan pertandingan, dia akan bermain." Mengenai apakah dia pernah berpikir bahwa musim ini akan sangat sulit dengan semua cedera dan performa yang dipertanyakan, dia berkata, "Dalam banyak tahun karir saya, hanya 1 tahun yang cukup mudah. Tahun lalu, di tahun-tahun lainnya saya harus memecahkan masalah, cepat atau lambat masalah akan datang. Mustahil membayangkan musim seperti tahun lalu ketika semuanya berjalan sempurna." Komentar Virgil van Dijk usai diminati Real Madrid. Bek Liverpool, Virgil van Dijk buka suara terkait rumor ketertarikan Real Madrid pada dirinya. Ia mengindikasikan bahwa ia tidak akan pindah ke klub ibu kota Spanyol tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid belakangan ini memiliki masalah di lini pertahanan mereka. Sejumlah bek mereka harus menepi dalam jangka waktu yang lama akibat cedera. Situasi ini membuat Real Madrid memutuskan untuk belanja bek tengah baru di musim dingin nanti. Salah satu nama yang dikabarkan masuk radar Real Madrid adalah Virgil van Dijk. Van Dijk dinilai bek yang potensial untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos. Lantas bagaimana tanggapan sang bek akan rumor itu? Dalam wawancaranya ke Sky Sports, Van Dijk menepis kabar bahwa ia diinginkan oleh Real Madrid. Ia menilai Real Madrid sudah memiliki bek tangguh pada diri Antonio Rudiger sehingga jasanya tidak dibutuhkan oleh Los Blancos. "Apakah Real Madrid berminat pada saya? Sungguh, tapi mereka sudah memiliki Rudiger di sana," buka Van Dijk. Van Dijk menekankan bahwa ia saat ini tidak tertarik untuk berbicara seputar rumor transfer. Sang bek menekankan bahwa ia fokus sepenuhnya untuk Liverpool dan ia tidak mau memikirkan hal lainnya. "Untuk saat ini fokus saya sepenuhnya untuk pertandingan melawan Manchester City, saya tidak memikirkan yang lain," pungkasnya. Van Dijk sendiri saat ini kontraknya akan habis di Anfield pada tahun 2025 nanti. Sejauh ini manajemen Liverpool belum memberikan perpanjangan kontrak untuk sang bek.